Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kita ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Mudah-mudahan ada hikmah, ada eh, materi yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Malam ini kita tidak ada kelas, kita hanya akan mereview dulu analisa yang sudah kita sampaikan, sekaligus kita mencoba melihat bagaimana menit-menit terakhir jelang news dirilis pada malam hari ini yang cukup berdampak pada US dollar, dan dampak terhadap US dollar nanti akan sangat luas, baik itu di pairnya Euro USD, di pairnya XAU, GU maupun pair yang lain yang langsung berhubungan dengan US dollar. Malam hari ini kita melihat dari sisi teknikal dulu. Dari sisi teknikal, kalau kita lihat, kita baca dari struktur yang ada, dari kecenderungan yang ada, buyer masih dominan di sana. Perhatikan ketika dia naik kemudian koreksi kembali pullback, koreksi lagi, pullback lagi. Itu artinya buyer masih mendominasi di sana. Kemudian perhatikan low atau harga terendahnya ya, perhatikan low-nya. Perhatikan di bawah ada low, ada harga terendah, ada harga tertingginya yang menuju ke atas. Kemudian candle sebelum running, kita perhatikan candle sebelum running ini mulai bergerak ke atas, artinya pullback kembali, jadi naik kemudian turun. Kalau kita garis, buat satu garis bantu, dia naik kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian sempat koreksi kembali ya, ini koreksi, kemudian pullback kembali, sehingga ketika sudah pullback dan break di sana, maka kemungkinan besar masih akan bergerak naik. Secara umum arah kecenderungannya akan bergerak ke atas. Ini kalau kita melihat secara teknikal ya. Dari sisi teknikal kita melihat buyer punya dominan yang sangat kuat di sana. Sementara kita lihat dari sisi kalender ekonomi yang ada di fundamentalnya, kita bisa lihat di kalender ekonomi, kita bisa menggunakan forexfactory.com atau situs yang lain yang menyediakan kalender ekonomi. Yang kita gunakan pada malam ini adalah dailyfx.com. Kita lihat, kita amati pada pukul 20.30 menit, berpengaruh terhadap United States atau berpengaruh terhadap USD. Beritanya ada core inflation rate dan sebagainya, dengan impact yaitu atau dampak yang besar atau high impact. Kalau kita melihat dari data yang lama atau previous, ini 4,9 dengan forecastnya 5,4, dengan analisanya 5,4, sehingga dari data yang ada kita bisa melihat, kita bisa bandingkan dulu. Sementara 4,9 bergerak menuju 5,4, sehingga ada sedikit pergerakan di sana menuju ke atas menjadi lebih baik. Dari 6,8 menjadi 7%, berarti bergerak ke atas, berarti artinya United States berpeluang dia akan menguat. Artinya berpeluang menguat itu pada US dollar, maka pasangannya berpotensi melemah atau sebaliknya. Kalau USD XAU atau XAU USD berarti berpeluang turun kalau kita menggunakan dasar dari kalender ekonomi. Tetapi kalender ekonomi bisa nanti dipatahkan oleh tren. Sebaliknya, tren juga bisa hari ini juga dipatahkan oleh news yang bisa berdampak besar nanti. Nah, sehingga harus ada sinkron antara news yang ada dengan teknikalnya. Ya, saya lebih cenderung ke teknikal karena teknikal ini bagian dari cerminan yang ada di luaran sana. Sehingga ketika pasar mau kemana arahnya atau mana yang menjadi dominan,
maka akan dicerminkan, akan direfleksikan di dalam pergerakan candlesticknya. Di candlesticknya, di teknikalnya ini berpotensi justru sebaliknya, berlawanan dari arus yang ada, berlawanan dari data ekonomi yang tadi disajikan di sana. Meskipun rilisnya belum keluar, buyer akan lebih dominan daripada sellernya. Kalau kita amati dari XAU ya, dari XAU tadi kita menggunakan dasar dari GBP USD ya. Ini satu arah dengan pasangan Euro USD. Euro itu juga berpeluang naik. Kemudian XAU ini hampir sama meskipun ada sedikit perbedaan, namun secara umum pergerakannya mendekati sama, satu arah. Hati-hati dalam menyikapi, harus lebih betul-betul jeli kita melihat kondisinya. Kemudian kalau kita lihat pergerakannya ini mencoba untuk pullback, namun demikian masih terkunci di area ini. Dari histori pergerakan yang ada, ini kelihatan buyer sudah mulai berjajar, buyer mulai merangkak naik lagi, yang awalnya koreksi kemudian mulai pullback kembali. Terakhir dibuktikan dengan candle warna hijau dengan volume yang tebal di sana, artinya ada momentum yang besar di situ. Kemudian bagi teman-teman yang menggunakan trading harian, yang menggunakan teknik day trading dengan ketahanan yang sesuai ya. Artinya kalau menggunakan day trading yang ketahanannya juga sesuai dengan tipe yang diambil, maka lebih baik kalau ada transaksi yang masih tersisa untuk segera dibuat clear dulu ya, kecuali memang lotnya sangat kecil dan masih kuat di pertahanannya ya, kita berikan toleransinya. Tapi ketika menggunakan lot yang lebih besar, maka lebih baik kita buat clear dulu ya, pastikan semuanya clear biar nanti tidak terjebak di dalam floating yang panjang. Kemudian nanti kita coba untuk menentukan arahnya, menentukan titik entry-nya ya, arah utamanya dari kecenderungannya baik di GU, di EU ya, Euro maupun di XAU ini berpeluang akan bergerak ke atas, sehingga kita bisa manfaatkan untuk entry atau sell di posisi seperti ini, posisi buy sorry ya. Ya, kita bisa mengambil posisi buy di posisi yang jelang news dirilisnya ya. Posisi buy boleh dengan eksekusi langsung atau bisa dengan pending order nantinya ya. Kalau pending order kita tunggu di menit-menit terakhir, kurang 3 menit 2 menit kita baru entrykan di sana. Tetapi ketika kita menggunakan eksekusi langsung, maka kita langsung sampaikan, kita langsung siapkan di sini sell stopnya. Ya, berapa sell stop yang kita tempatkan di sini? Ya, kita tempatkan di kisaran 300 atau di area level pentingnya ini. Kita bisa tempatkan sell stop dengan lot 2 kalinya. Ya, sekali lagi ketika kita mengambil eksekusi ya, kita mengambil posisi buy langsung, maka jangan lupa di 1816 titik sekian ini kita pastikan sudah teramankan dengan pending order sell stopnya. Ya, di bawah kita bisa ambil di sini sell stopnya dengan lot 2 kalinya. Ini kalau kita menggunakan pending order, satunya eksekusi langsung. Mana nanti yang bisa membuat kita bisa lebih profit? Ya, tentu dua-duanya berpeluang. Ya, kita buat sell stopnya di sini dengan lotnya 2 kalinya. Atau kita bisa tempatkan dengan menggunakan teknik yang kedua ya. Teknik yang kedua nanti kita bisa gunakan sama-sama pending order ya. Sama-sama pending order, di mana
jaraknya juga nanti kita tentukan jelang-jelang news itu dirilis. Ya, untuk saat ini kalau kita menggunakan yang satunya atau dengan metode yang satunya, maka kita menunggu di menit-menit terakhir ya. Kurang 9 menit masih cukup jauh kita menentukan titik entry-nya ya. Kalau kita menggunakan pending, dua-duanya menggunakan pending order. Ya, kita tunggu nanti yang bagian yang kedua dengan metode sama, masing-masing kita gunakan pending order ya. Kalau yang tadi yang sebelumnya kita menggunakan eksekusi langsung buy-nya, yang berikutnya satunya di antisipasi dengan sell stop-nya berada di area 18 16, sekian untuk entry pendingnya atau sell stopnya. Sementara yang satunya tadi kita menunggu di menit-menit terakhir, kurang 5 menit nanti kita berikan entry point-nya biar nanti kita bisa cobakan di sana. Oke, kita tunggu hingga di menit-menit terakhir, hingga kurang 5 menit, atau kita bisa inputkan, bisa masukkan di 2 menit terakhir jelang news ini dirilis. Sekarang pada jam menunjukkan jam 8.23 menit ya, ada waktu 7 menit lagi kita menunggu titik stabilnya dulu biar nanti ketemu. Ini arahnya kecenderungannya ke atas, tetapi meskipun kita kecenderungannya ke atas, tetap kita perhatikan antisipasinya ya. Kita perhatikan antisipasinya dengan tetap menggunakan pending di bawah nanti. Yang menggunakan buy yang eksekusi ini bisa diperhatikan nanti ketika sudah profit ya silakan diamankan dulu, ketika belum memenuhi syarat ya kita tunggu hingga menit-menit yang terakhirnya ya. Kalau sudah terpenuhi ya kita exit, jangan terlalu lama menunggu meskipun nanti newsnya berdampak ke bawah tidak menjadi masalah. Oke, bagi yang menggunakan buy eksekusi langsung, maka selnya dinaikkan dulu. Kita geser sell stopnya menjadi lebih dekat untuk antisipasinya. Oke, kita buat 250-an sehingga sell stopnya berada di harga ini 1817.51 biar tidak terlalu jauh jaraknya sehingga nanti bisa berpotensi menyelamatkan dari yang di atas. Sementara yang eksekusi, yang tidak eksekusi yang menggunakan pending ya, ini kurang 6 menit ya. Kita tunggu titik stabilnya dulu. Oke, yang di bawah kita bisa masukkan sell stop di 1818.62. Kemudian yang di atas untuk buy stopnya kita bisa gunakan di 1821.68 1821,68 ya, kita bisa tempatkan di buy stopnya di 1821.68 dengan yang di bawah kita tempatkan sell stopnya di area 18.1862 ya. Targetnya silahkan nanti kurang 1 menit, perhatikan di pergerakan angkanya. Ketika sudah bergerak dan menyentuh salah satu, kalau yang menggunakan pending semuanya segera exit di sana dan nanti kita tunggu peluang berikutnya. Bagi teman-teman yang menggunakan eksekusi langsung yang sudah buy tadi ya, silakan diukur target kita. Kalau sudah tercapai ya bisa diamankan dulu, buy-nya di exit dulu, baru kita mengikuti yang pending boleh. Waktu kurang 3 menit dari jam sekarang 8.27 menit, ada 3 menit waktu yang cukup untuk kita menginputkan, untuk kita bisa masuk dengan pending ordernya. Di posisi bawah kita bisa masuk buy limit di sini ya, ini boleh dipasang boleh tidak, ini alternatif lain. Buy limit
di 1815 titik berapa ini, 04. Ini untuk alternatif saja, pilihan tambahan. Kita bisa antisipasi, bisa menggunakan koreksi, atau kalau kita tidak mau ya sudah, kita alternatif, kita tarik, kita berikan yang di bawah di sini ya. Ya, kita bisa menggunakan buy limitnya yang di puncak di bawah, di tengah-tengahnya 1810,06. Oke, buy limit di 1810,06. Nanti akan, kalau panjang dia akan koreksi. Kemudian yang di atas kita bisa tempatkan limit juga. Kita bisa tempatkan sell limit di sini untuk memanfaatkan koreksinya 27,47. Ya, kita bisa tempatkan di sana. Yang paling penting, yang paling utama ada di tengah tadi, yang menggunakan pending 1821, kemudian 18,62. Silakan, kurang 1 menit, nanti fokus pada pergerakan angka. Begitu tersentuh kemudian sudah profit, kita close dengan cepat, karena kalau tidak bergerak dengan cepat nanti bisa berbalik lagi, bisa membuat kita nanti jadi kehilangan peluang untuk kita profitnya. Oke, kurang 1 menit ya, kita tinggal menunggu pergerakannya ya. Bagi yang menggunakan eksekusi langsung tadi ya, silakan juga diperhatikan. Yang sudah di exit silakan masuk dengan pendingnya. Oke, ini cukup ada tekanan yang kuat ke bawah, sehingga kita bisa lihat mana yang nanti berpotensi dan menyentuh. Ya, ini di menit-menit terakhir, sebentar lagi dia akan bergerak. Ini sudah 30. Nah, selnya bagi yang sudah tersentuh mungkin belum sempat ya. Kalau sudah tersentuh kemudian naik, ya jangan panik saja. Di atas masih ada antisipasinya ya. Di atas masih ada antisipasi untuk nanti antisipasi kalau dia betul-betul bergerak ke atas. Ya, kalau sudah yang di bawah terkena kemudian masih bergerak, sementara kita tunggu dulu, biarkan dia beraksi dulu ya, karena kondisi yang tidak stabil membuat kita nanti salah di dalam menerapkan entry kita ya. Kita lihat dulu yang posisi sell newsnya ya. Kita lihat newsnya berdampak di penguatan atau pelemahan ini ya. Hasilnya masih belum keluar. Ini mungkin teman-teman yang ada yang sudah keluar bisa diinfokan dulu ya. Ini masih belum keluar ya hasilnya. Mungkin ada yang lebih cepat informasinya, bisa diinfokan dulu ya. Sementara bagi yang masih terfloating ya, masih terfloating di wilayah yang masih belum bisa maksimal ya, kita tunggu dulu, biarkan dia. Oke, kita bisa ambil peluang kembali. Kita bisa ambil peluang kembali bagi yang terfloating ya. Kita tunggu dulu sampai nanti dia benar-benar ada kecenderungan. Ini masih belum ada kecenderungan, masih bingung ya. Jangan memutuskan, masih bingung. Jadi kita lihat dulu yang hasilnya dulu. Agak telat. Nah, ini ada potensi, ada dampak yang berwarna hijau dan hitam, artinya berpotensi menguatkan US. Jadi US menguat, maka akan bergerak turun, di XAU-nya akan bergerak turun. Ya, mungkin ada sedikit keterlambatan, sehingga hati-hati dengan menggunakan buy stop yang 2 kalinya lotnya. Sementara kita tunggu adakah di sana nanti yang dominan ya. Kalau nanti ternyata kuat naik ya, kita tunggu sampai ada kecenderungan ya. Ya, sampai saat ini masih bergerak di antara ini ya, masih belum bergerak di atas. Yang terpenting kita amankan, kita bisa gunakan buy stopnya juga bisa kita naikkan. Buy stopnya bisa kita naikkan dari lotnya sama menjadi lebih besar lagi bagi yang menggunakan pending, untuk mengantisipasi ya, mengantisipasi nanti
ada pembalikan meskipun dampaknya bergerak ke bawah, tetapi bergeraknya masih sudah terpenuhi di 198 ya. Target sudah terpenuhi, bisa jadi nanti masih koreksi dulu kemudian kembali ditekan ke bawah. Ya, ketika kita masih bingung, ya kita tunggu dulu. Yang penting ada keamanan di sana. Ada buy stop yang sudah kita siapkan, ya biarkan selnya selesai dulu. Atau minimal karena ini belum jelas, belum ada kecenderungan yang jelas, nanti ketika turun sedikit begitu sudah mulai ada sedikit profit kita bisa exit dulu. Nanti kita tunggu biarkan terbentuk dulu mana yang dominan ya, karena masih bergerak dan berputar-putar di area ini membuat kita nanti bisa ya tambah tidak tentu, membuat kita nanti jadi panik ya. Banyak mungkin di antara kita yang panik karena selnya masih tersangkut dan minus. Kemudian selanjutnya nanti kita bisa lihat di sana ya, di atas kita bisa antisipasi juga dengan limitnya ya. Di puncak atas kita bisa manfaatkan untuk limitnya, sementara yang di bawah yang masih belum tersentuh kita masih amankan dulu. Bagi yang menggunakan pending order, yang buy stopnya kita bisa amankan dulu. Kita ukur dulu jaraknya, di pergerak 300 masih aman. Kemudian kita perhatikan ya, ketika nanti sudah mendekati titik nol atau sudah mendekati plusnya, sudah mulai mendekati di sana atau mendekati nol atau sudah profit walaupun kecil, kita nanti bisa amankan dulu, kita bisa exit dulu sambil menunggu hasil akhir. Nanti kita tunggu sampai selesai candle 1 jam ini untuk memastikan arahnya kecenderungannya kemana nanti. Kalau kita lihat di GU masih kuat naik ya, ini takutnya nanti berpeluang naik, sehingga hati-hati dengan pergerakan ini ya. Ini buy stopnya bisa dinaikkan dari 1 tadi, bisa dinaikkan karena bisa bergerak mengikuti yang lain, karena yang lain sudah mulai bergerak. Yang lain sudah mulai bergerak, minimal XAU akan mengikuti. Kemudian kita yang menggunakan tadi mungkin yang eksekusi langsung, sell stopnya bisa di close dulu, kita ikuti yang di atas, bisa nanti koreksi turun kita tambahkan buy-nya. Bagi yang eksekusi tadi yang pendingnya sebelum tersentuh bisa diubah dulu, kita bisa ubah dengan menggunakan di close dulu atau di pendingnya dimodifikasi, kemudian lotnya dinaikkan. Begitu koreksi kita bisa ubah untuk buy stopnya dengan lot yang lebih besar lagi, karena market yang sejenis sudah bergerak naik ya, GU dan EU sudah bergerak naik, maka ini cepat atau lambat nanti juga akan mengikuti ya, akan mengikuti meskipun tidak selalu sama ya, setidaknya untuk antisipasi ketika nanti benar-benar sudah melewati levelnya. Ya, begitu koreksi kita bisa manfaatkan, ketika nanti balik lagi bagaimana? Nah, itulah tugas kita untuk nanti selalu berpikir bagaimana cara kita untuk antisipasi, untuk selalu mengcover ya. Mana yang arahnya lebih dominan kita bisa ikuti, kemudian yang jauh meninggalkan runningnya kita bisa kurangi di sana. Ya, meskipun yang lain pada naik, ini masih cukup punya pendirian di sana. Di XAU ini punya pendirian yang kuat sekali, bahkan punya prinsip yang berbeda ya. Euro sudah bergerak, pound sterling sudah bergerak, ini masih bersikukuh mau bergerak ke bawah. Namun demikian, seperti halnya di teknikal tadi, di teknikal yang sudah kita sampaikan di awal, teknikalnya lebih didominasi oleh buyer. Nanti akan lebih kuat lagi ketika melewati level yang di atasnya ini. Ketika melewati level di atas artinya kalau ini sudah naik
kemudian melewati merah yang di sebelah kiri, maka tentu merah ini sudah selesai dihabisi oleh buyer ya. Perhatikan ketika nanti buyer sudah mulai muncul dan membentuk tebal seperti ini dan menutup body candle yang sebelah kiri yang paling panjang ini, yang paling jauh ini, maka kemungkinan besar masih akan bergerak naik ya. Sementara saat ini masih mencoba di sekitaran ini, masih bergerak di sekitaran ini yang belum selesai ya, sabar dulu. Yang terpenting ada antisipasi di atas, kita antisipasi dengan lotnya yang lebih besar untuk mengantisipasi kalau nanti marketnya berbalik ya, mengikuti ya market yang lain yang sejenis. Mengingat di euro dan pound sterling sudah bergerak cukup panjang ya, sesuai dengan teknikal yang ada, sudah mengikuti rel utamanya. Di euro juga sudah kembali ke track utamanya, bergerak naik lagi. Hanya ini ya, sekarang euro XAU sudah mulai berbalik dengan cepat mengikuti kawan-kawannya. Oke, dari pergerakan ini sambil kita melihat, biar kita juga ada perbandingan, biar kita pandangan kita tidak hanya di euro, di XAU dan sebagainya ya. Kita selalu banyak membaca tetangga sebelah, kita selalu ada kalanya kita menoleh kiri dan kanan melihat tetangga-tetangga sebelah yang satu arah dengan XAU ya, bisa GU, bisa EU dan sebagainya. Ini satu arah, semuanya mengarah ke atas. Sampai saat ini masih kuat mengarah ke atas. Euro termasuk juga. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, nanti akan mulai bergerak ke atas. Oke, bagi yang tadi menggunakan dua kalinya yang di atas, buy stopnya dua kalinya, ketika sudah mendekati titik nol atau mendekati ruginya menjadi paling kecil ya, sementara di close semuanya, baik sell maupun buy, di close semuanya untuk mengantisipasi dan mencegah nanti takutnya nanti ada koreksi-koreksi. Minimal kita bisa menyelamatkan dua-duanya, yang terjauh minimal kita bisa terselamatkan. Setelah itu baru kita lihat peluang berikutnya, kita bisa lihat peluang lagi. Kalau sudah trennya menuju ke atas ya, kita fokus ke buy. Ini sudah dorongan sudah kuat sekali. Perhatikan tekanannya, jadi turun 1 naiknya 2, turun 3 naiknya 3. Kita bisa lihat dari volume yang semakin tebal di sana. Volume yang makin tebal itu mengindikasikan tekanan yang kuat. Sementara kalau sumbu yang makin panjang mengindikasikan penolakan yang kuat. Yang masih belum selesai sementara harus kalau bisa di close dulu sementara. Kalau sudah semua terkena, buy-nya yang dua kalinya tadi yang saya tadi sampaikan untuk diubah lotnya dua kali yang di bawah, kemudian sementara sudah bergerak di atas, tentu ini minimal bisa mencegah kerugian itu sekecil mungkin. Setelah clear semuanya baru nanti kita melihat peluang lagi ya. Ketika tebel di atas kita boleh ambil peluang-peluang koreksinya. Begitu koreksi lagi turun di bawah, ambil posisi buy lagi ya. Begitu koreksi ke bawah, ambil posisi buy kembali. Begitu di puncak atas tidak ada penolakan, kita bisa ambil sell dengan cepat. Tentu ini harus banyak latihan. Kalau kita tidak punya pengalaman di sana ya, lebih baik kita menunggu sampai ini selesai, sehingga ketika selesai nanti kita bisa lihat apa yang terjadi dan karakter apa yang terbentuk di sana nanti ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada teman-teman nanti yang masih bingung dan masih belum terselesaikan ya, silakan nanti banyak diperhatikan ya. Kondisi pasarnya ini akan bergerak terus menuju ke level tertingginya atau level terdekat di atasnya, mendekati 1827, sekian. Di angka ini nanti akan koreksi turun ya, walaupun nanti pada akhirnya naik lagi, dia akan koreksi dulu di arah level pentingnya. Kalau emas sudah bergerak naik panjang dan membentuk tren, maka jangan dilawan ya. Berikutnya akan terus berlanjut sampai di mana? Sampai di level berikutnya. Di sana ada level tertinggi selanjutnya, di sini dia akan mencoba bergerak menyentuh di sana lagi. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang tadi bingung, mungkin dipanik dan sebagainya ya. Sementara kita bisa
sampaikan teknik yang bisa mengamankan dulu. Ketika kita sudah terseret satu, jangan diem ya. Selalu kita harus berpikir bagaimana cara kita menyelesaikan, cara kita exitnya. Ya pastikan semuanya harus clear. Kalau sudah clear nanti gampang. Kita mudah mengambil peluang kembali, kita mudah untuk berpikir jernih kembali daripada keseret. Jangan mengambil yang profit saja, yang profit jangan hanya yang diambil, tetapi yang rugi dibiarkan begitu saja. Akan sangat berbahaya dan membuat transaksi kita akan tersangkut lebih lama di sana. Karena fungsi yang satunya lagi yang di atas adalah menyelamatkan di bawah. Ya, sebaliknya kalau di bawah berarti menyelamatkan yang di atasnya. Sebaliknya, karena itu kalau misalnya sudah tersangkut yang satu, maka pendingnya usahakan lebih besar lagi ya. Takutnya nanti bergerak berbalik dan panjang, ya kita minimal bisa menyelamatkan. Mungkin ini yang bisa kita berikan pada malam hari ini.